Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, peserta didik kelas 9 SMP Islam Bakti Asih. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat dan tidak lupa bahagia, serta tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran meskipun secara virtual. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan melanjutkan materi mengenai teks laporan percobaan. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai apa sih yang dimaksud dengan teks laporan percobaan itu dan apa saja ciri-ciri dari teks laporan percobaan yang membedakannya dengan teks lain. Adanya teks laporan percobaan yaitu digunakan untuk menjelaskan mengenai tujuan, proses, dan juga hasil dari sebuah percobaan. Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel Indahnya Berbahasa Indonesia, di mana Ibu akan melanjutkan materi mengenai teks laporan percobaan. Kalian bisa melihat bahwa beberapa informasi pokok dalam teks laporan percobaan dimulai dengan adanya tujuan percobaan, dilanjutkan dengan adanya bahan dan alat yang digunakan, langkah-langkah percobaan, hasil percobaan, dan tidak lupa kesimpulan dari percobaan yang sudah dilakukan. Sekali lagi Ibu ingatkan bahwa sebuah teks laporan percobaan pasti berisi informasi-informasi yang berkaitan dengan percobaan yang sudah dilakukan ya nak ya. Nah, informasi pokok dalam teks laporan percobaan yang pertama adalah tujuan percobaan. Sebuah percobaan pasti tidak terlepas dari tujuan. Entah itu tujuannya untuk membuktikan suatu teori atau untuk mengujikan sesuatu. Yang jelas tujuan itu pasti ada dalam sebuah percobaan. Biasanya tujuan juga bermula dari sebuah masalah yang membutuhkan pemecahan masalah tersebut, dan orang akhirnya mengujikan sesuatu sebagai bentuk dari pemecahan masalah yang ada tadi. Jadi intinya tujuan dalam sebuah percobaan sangat penting dan kalian harus bisa menemukan mengenai tujuan dari sebuah percobaan agar mengetahui awal mula atau latar belakang kenapa sebuah percobaan itu dilakukan. Selain tujuan percobaan, di dalam sebuah teks laporan percobaan juga akan berisi informasi mengenai alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan ini tidak boleh terlewat dalam sebuah teks laporan percobaan ya, karena ini yang menunjukkan alat-alat atau bahan-bahan apa saja yang digunakan oleh peneliti dalam percobaannya. Nah, alat yang digunakan dan bahan yang digunakan juga harus dituliskan secara apa adanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dilakukan oleh peneliti. Oleh sebab itu, alat dan bahan harus ditulis apa adanya. Selanjutnya ada langkah-langkah percobaan. Ketika seorang peneliti sudah punya tujuan, sudah punya alat dan bahan, tentu saja ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan pada awalnya, tentu saja ada langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, langkah-langkah ini sangat penting karena ini berkaitan dengan proses percobaan yang dilakukan sehingga dapat membuktikan atau mengujikan sesuatu. Nah, langkah-langkah yang baik dan benar tentu saja akan menghasilkan percobaan yang baik dan benar pula. Begitupun sebaliknya, sehingga langkah-langkah ini sangat menentukan pada proses percobaan yang dilakukan. Setelah berproses melalui langkah-langkah percobaan, maka akan ada hasil dari percobaan yang sudah dilakukan. Apakah hasilnya baik, apakah hasilnya buruk, apakah percobaannya berhasil atau gagal, semuanya akan diketahui setelah langkah-langkah percobaan dilakukan. Dan di teks laporan percobaan pun kalian akan mengetahui apakah sebuah percobaan itu berhasil atau tidak, itu pada bagian hasil percobaan setelah peneliti yang sekaligus menuliskan hasil percobaannya melaksanakan langkah-langkah percobaan. Jadi kalian akan memahami informasi hasil percobaan pada bagian hasil percobaan. Informasi pamungkas dalam sebuah teks laporan percobaan adalah kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan uraian yang menjadi inti dari berbagai pembahasan dari tujuan percobaan hingga hasil percobaan.
kesimpulan ini menjadi uraian terakhir yang menguatkan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah-langkah hasil percobaan semuanya diringkas menjadi satu inti yang ada di dalam kesimpulan mengenai percobaan yang sudah dilakukan. Di dalam kesimpulan pula ini menjadi sebuah penguatan atau penegasan dari seorang peneliti dari percobaan yang sudah dilakukan. Anak-anakku sekalian, informasi pokok yang ada di dalam sebuah teks laporan percobaan. Jadi informasi pokok itu berkaitan erat dengan isi percobaannya. Nah, Ibu punya sebuah teks laporan percobaan membuat telur asin. Silakan kalian cermati dan baca baik-baik mengenai teks laporan percobaan membuat telur asin ya. Dimulai dari tujuan percobaan hingga kesimpulan dari percobaan tersebut. Setelah kalian selesai membaca teks laporan percobaan membuat telur asin, Ibu punya satu buah pertanyaan yang sederhana saja, dan Ibu yakin kalian semua dapat menjawabnya dengan baik. Pertanyaannya adalah, temukan informasi apa saja yang terdapat pada teks laporan percobaan membuat telur asin. Silakan kalian identifikasi informasi apa saja yang terdapat di dalam teks laporan percobaan membuat telur asin sesuai dengan bagian-bagian dari teks tersebut. Yuk, semangat, kalian pasti bisa. Jika kalian sudah menemukan informasi apa saja yang terdapat di dalam teks laporan percobaan membuat telur asin, silakan kalian isikan jawaban kalian pada kolom komentar YouTube channel Indahnya Berbahasa Indonesia. Alhamdulillah, pembelajaran sudah berakhir dan Ibu akan menutupnya dengan satu buah kutipan dari Sufyan bin Uyainah yang mengatakan bahwa tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Semoga kita dapat mencari ilmu, memiliki ilmu, dan menyebarkan ilmu yang kita miliki sehingga bermanfaat bagi orang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalian sudah menyimak materi mengenai mengidentifikasi informasi dalam sebuah teks laporan percobaan, dan kalian juga sudah menyimak mengenai teks yang Ibu berikan berjudul teks laporan percobaan membuat telur asin. Silakan kalian identifikasi informasi-informasi apa saja yang terdapat dalam teks laporan percobaan membuat telur asin, dan kalian sampaikan hasil temuan mengenai informasi-informasi itu di kolom komentar YouTube channel Indahnya Berbahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran bahasa Indonesia sudah berakhir. Terima kasih banyak ya untuk perhatian kalian semua, dan mohon maaf apabila Ibu banyak kekurangan dalam memaparkannya. Dan terima kasih banyak pula atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum